Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kali ini terambil dari Mazmur 62 ayat 10 sampai 13. Mazmur 62 ayat 10 sampai 13. Saya beri judul lebih ringan daripada angin. Mazmur 62 ayat 10 sampai 13 saya akan bacakan. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta mereka bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, banyak di antara kita yang menilai orang dengan neraca yang salah. Ya, kita merasa bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang kaya, yang memiliki banyak harta, yang memiliki rumah mewah, mobil yang bagus, dan lain sebagainya. Ya, yang berhasil dalam kehidupannya karena dia memiliki segala-galanya. Ya, bahkan orang-orang yang miskin, yang hina, dikatakan hanya sebagai angin saja. Padahal firman Tuhan katakan suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Jadi artinya menurut di mata Tuhan bahwa adalah suatu kebohongan menilai orang-orang yang berhasil atau orang-orang yang kaya, yang memiliki harta, mereka seperti lebih ringan daripada angin. Ya. Jadi belum tentu orang-orang yang kaya, orang yang sukses itu memiliki neraca yang lebih tinggi daripada orang-orang yang miskin. Nah, apa yang membuat kita berharga di mata Tuhan? Apa yang membuat neraca kita lebih tinggi daripada orang-orang lain? Ya, baik itu orang kaya apalagi orang miskin. Ya, bukan dari kekayaan kita, bukan dari apa yang kita miliki di dalam dunia ini, bukan kesuksesan kita memiliki jabatan, titel, gelar, kita memiliki keluarga dan lain sebagainya. Ya, Tuhan katakan, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah banyak, janganlah hatimu melekat daripadanya. Ya. Jadi Tuhan bahkan memberikan peringatan kepada kita, ya, untuk kita tidak percaya kepada pemerasan, orang-orang yang kaya yang mendapatkan hasil dari pemerasan, dari perampasan, maupun yang hatinya melekat kepada harta tersebut. Ya. Apa yang membuat kehidupan kita menjadi neracanya lebih tinggi daripada mereka yang memiliki harta dari pemerasan, dari perampasan, yang melekat hatinya kepada harta tersebut. Ya. Ayat 12 katakan, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, bukan karena kita memiliki harta yang berkelimpahan, rumah yang mewah, dan lain sebagainya, tetapi kita percaya. Seperti ayat 9 katakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Percaya kepada apa? Ayat 12 katakan, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Jadi kita percaya bukan karena melihat memiliki neraca yang salah di dalam kehidupan kita, kita menilai orang-orang kaya itu lebih berharga atau lebih bernilai daripada orang-orang miskin. Tetapi Bapak Ibu, ya, orang-orang yang bernilai atau memiliki neraca yang tinggi di mata Tuhan karena dia percaya kepada kuasa Allah.
Ya, kuasa Allah ada di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Kuasa untuk mengatakan tidak terhadap dosa. Kuasa untuk kita bisa beriman kepada Tuhan. Dan terlebih lagi kuasa untuk mengusir roh-roh kegelapan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, itu yang dikatakan di dalam ayat 12, percaya pada kuasa Allah. Kita memiliki neraca yang lebih dibandingkan orang-orang lain. Di dalam diri kita ada kuasa roh Tuhan. Roh Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita berjalan, kita bertindak oleh karena roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, kita percaya pada kuasa Tuhan. Ayat 13 dikatakan selanjutnya, daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Jadi kalau kita memiliki segala sesuatu di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak memiliki segala sesuatu di dalam kehidupan kita, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekurangan kita, tetapi semua itu adalah kasih setia Tuhan. Anugerah Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dalam keadaan apapun. Baik kehidupan kita banyak masalah, baik kehidupan kita ada rintangan, bencana, godaan, pencobaan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan di dalam kehidupanku. Allahku bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Itulah yang Tuhan katakan. Allah selalu setia di dalam kehidupan kita. Setiap orang-orang percaya, apapun yang terjadi, apapun permasalahan kita, Dia selalu ada. Jangan takut, Tuhan selalu menyertai kita. Yang kedua, kita percaya pada kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kita. Itu yang membuat neraca kita lebih daripada orang-orang lain yang belum percaya Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan katakan, sebab engkau, ayat 13b, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita percaya ada keadilan Tuhan, ya. Bukan berarti kalau kita baik lalu kemudian Tuhan memberkati kita. Kalau kita berdosa, kita tidak diberkati Tuhan. Kita jauh, Tuhan jauh. Kita dekat, Tuhan dekat. Tidak. Tuhan adil seadil-adilnya. Kenapa Dia adil? Karena Dia mengasihi kehidupan kita. Ya. Dia mau bertindak adil dalam kehidupan kita. Dalam setiap perbuatan kita, bukan karena apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, karena Dia mengasihi kita. Bapak Ibu, ada satu cerita tentang Jenderal Samilah. Jadi ini cerita perjuangan di negara Rusia dulu, ya. Jadi Jenderal Samilah memimpin pemberontakan terhadap rezim yang ada pada saat itu. Mereka beri gerilya dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu kemudian Jenderal Samilah mendapatkan di dalam kelompoknya tersebut, ya, bahan panganan, yaitu beras. Ada yang kecuri, ada yang mencuri beras. Jadi setiap malam ada yang mencuri beras. Jadi Jenderal Samilah membuat aturan. Kalau ada orang yang tertangkap mendapatkan atau mencuri beras tersebut, maka dia akan dihukum cambuk 20 kali. Dan benar, pada suatu malam kedapatanlah seorang pencuri mencuri beras tersebut, sekalipun sudah diberikan satu aturan akan dicambuk 20 kali pukulan, cambukan. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, pencuri itu lalu diperhadapkan pada Jenderal Samilah. Betapa terkejutnya Jenderal Samilah, karena pencurinya adalah ibunya sendiri. Jenderal Samilah adalah jenderal yang adil. Adil artinya hukuman harus diberlakukan, tetapi juga dia mengasihi ibunya. Ada satu dilema, dia harus menegakkan keadilan, tetapi juga dia menunjukkan kasihnya kepada seorang ibu.
sekalipun ibunya mencuri, melanggar aturan yang sudah dibuat olehnya. Dan ketika Algojo dipersiapkan untuk mencabuk ibunya, pada pukulan pertama Algojo siap mencabuk ibunya Jenderal Samila. Lalu kemudian Jenderal Samila berteriak, "Stop!" Lalu dia menukar posisi ibunya, di mana dia menjadi orang yang dihukum cambuk pada saat itu. Betapa orang-orang kagum melihatnya. Jenderal Samila menunjukkan bahwa dia adil, tetapi juga dia mengasihi ibunya. Demikian juga dengan Tuhan. Ya, seharusnya kita mati di kayu salib. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, oleh karena dosa-dosa kita, Tuhan menggantikan posisi kita. Hukuman yang kita terima, ya, karena apa? Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Tuhan itu mengasihi kita. Itulah keadilan yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini, Tuhan adil. Seadil-adilnya dalam posisi, situasi, kondisi apapun. Jangan pernah melihat orang lain lebih enak daripada kita. Kenapa? Karena Tuhan setia, Tuhan mengasihi kita. Kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan selalu bertindak untuk kita. Shalom, Tuhan memberkati.